Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari petugas Puskesmas Benteng Kota Palopo mau menjelaskan tentang pemeriksaan posbindu. Di sini pemeriksaannya antropometri dengan pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Perkenalkan, nama saya Nunung Samsudin sebagai petugas penanggung jawab PTM dan Dr. Triani Putri Masama sebagai dokter umum dan saya Nurul Anissa sebagai promotor kesehatan. Dan di sini pada saat posbindu itu ada 5 meja, diantaranya meja 1 itu untuk registrasi pendaftaran, meja 2 itu untuk wawancara. Dan di sini kita mau menjelaskan proses di meja 3 yaitu pemeriksaan PTM-nya, pemeriksaan antropometrinya dan di sini pemeriksaan antropometrinya dilakukan oleh saya sendiri dan menggunakan alat-alat seperti analyzer fat, mikrotois, dan meteran untuk pengukuran lingkar perut. Dan di meja keempat itu ada pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran menggunakan alat Snellen-Chat atau penggunaan kode jari, dan ada juga pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensi digital dan pemeriksaan kadar gula darah dan atau kolesterol untuk memeriksa lemak kadar kolesterol dalam darah. Oke, untuk pemeriksaan antropometri yang pertama dilakukan yaitu mengukur tinggi badan dengan menggunakan mikrotois. Di sini kita mengukur tinggi badannya si pemeriksa. Buka sepatunya dulu. Tinggi badannya 154. Oke. Di sini untuk menggunakan alat analyzer fat, ditanyakan umurnya, umur ibu berapa? 26 tahun. Di sini kan ada kode laki-laki dengan perempuan. Tingginya tadi kan 154. Jadi kita setting ke 154. Karena umurnya 26 tahun perempuan, tinggi 154. Di sini kita suruh buka pos kakinya dibuka karena alat ini memeriksa dengan sentuhan kulit. Pos kaki dibuka dan kita arahkan untuk memegang alat ini naik. Ya seperti ini. Ya, kita tunggu beberapa menit. Sambil menunggu beberapa menit, paling 1 menit, kita periksa lingkar perutnya. Oke, lingkar perutnya 90 dan berat badannya 66,4. Di sini kita bisa lihat sesuai dengan umur dengan kepadatan tulangnya. Kan di sini bisa dilihat kepadatan tulang juga. Terus di sini kita bisa lihat fatnya, lemak tubuhnya 35,5. Ini termasuk tinggi dan visceral fatnya 8,5. Untuk BMT-nya yaitu 28. Artinya 28 itu artinya 28 itu overweight, berat badan lebih. Oke. Dan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tekanan darah yang dilakukan oleh dokter Putut. Di sini pemeriksaan tensi kita tidak terlalu mendetail, dan nanti akan dijelaskan proses pemeriksaan tekanan darah. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah.
pasien diletakkan di atas meja dalam keadaan rata seperti ini. Kalau bisa bajunya digulung. Jadi saya Dr. Triarini akan menjelaskan mengenai pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan gula darah dan juga kolesterol. Jadi pertama-tama kita menggunakan video school. Kemudian dengan baju pasien disingkap. Jadi di sini kita menggunakan tensimeter digital agar penggunaannya lebih mudah dan cepat. Oke, jadi kita melakukan pengukuran. Jadi kita harus menunggu sampai manset ini berhenti memompa dan dia akan turun, tekanannya akan turun dengan sendirinya. Jadi tekanannya yang terukur itu adalah 99/71, sedangkan detak jantungnya itu 88. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan gula darah dan juga kolesterol. Pertama-tama kita melakukan disinfeksi pada jari tangan yang akan dilakukan pemeriksaan. Tapi sebelum itu kita persiapkan dulu alatnya agar tidak lama dalam menunggu untuk mempersiapkan alat. Jadi ini adalah strip gula darah. Kemudian kita siapkan jarumnya. Kemudian kita mengatur kedalaman jarumnya dengan memutar antara dari 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih di sini untuk 4 saja ya. Kemudian kita tarik. Setelah itu kita disinfeksi dengan menggunakan kapas alkohol pada ujung jari yang akan dilakukan pemeriksaan dengan menerapkan memutar. Jadi hasil gula darahnya itu 96 yang menyatakan dia dalam keadaan normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk kolesterol di sini sama secaranya, tapi kebetulan stripnya sedang tidak tersedia, jadi tata caranya hampir mirip dengan pemeriksaan gula darah. Itu Oke. Ya, jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan ketajaman pendengaran. Jadi di sini saya sudah memposisikan pasien sekitar setengah meter dengan jarak pemeriksa. Kemudian telinga yang akan dilakukan pemeriksaan itu
ditutup telinga yang tidak dilakukan pemeriksaan. Misalnya kita akan melakukan pemeriksaan telinga kanan, maka telinga yang kiri itu dilakukan masking atau tragusnya ditekan dan dilakukan penekanan agar menimbulkan bunyi agar telinga kiri yang tidak diperiksa itu teralihkan. Jadi seperti ini, tragusnya ditekan, kemudian dilakukan seperti gerakan-gerakan seperti ini agar suaranya teralihkan. Kemudian wajah pemeriksa mengarah ke telinga yang akan diperiksa. Kemudian kita mengucapkan kata yang memiliki dua suku kata seperti buku. Coba ulangi, buku, mata, rumah. Didengar? Ulangi. Rumah, sapu, kaki. Ya. Jadi jika pasien bisa mengulangi 80% dari kata yang kita ucapkan, berarti itu hasil pemeriksaannya normal. Kemudian untuk telinga sebelahnya lagi, jika telinga kiri yang ingin diperiksa, maka telinga kanan yang dilakukan masking. Jadi kita lakukan penekanan di daerah tragus seperti di telinga kiri tadi. Kemudian kita lakukan gerakan-gerakan agar telinga kanannya teralihkan. Kalau ada kata yang saya ucapkan diulang ya. Meja, kursi, pintu, kipas, jadi pasien juga bisa mengulangi lebih dari 80% dari kata yang saya ucapkan, berarti hasilnya dalam keadaan normal. Dan harus dipastikan bahwa lingkungan di sekitar tempat pemeriksaan itu tidak bising dan tidak ada keramaian. Demikian, terima kasih. Oke. Ya, jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara caranya, yaitu pertama jarak pasien dengan pemeriksa itu adalah sekitar 6 meter diukur dengan 20 langkah oleh si pemeriksa. Jadi kita akan melakukan ukuran 20 langkah dari sini ke sana ya. Sekitar 20 langkah, jadi jaraknya sekitar 6 meter dari pemeriksa dengan si pasien. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kode jari. Jadi ibu nanti kalau saya kasih angka tolong diulang ya, ini angka berapa. Jadi ibu coba ini angka berapa, ini angka berapa ya, ini angka berapa, ini angka berapa? Ini angka berapa? Ini angka berapa? Ini 2, ini 4. Jadi si pasien bisa mengulangi 3 kali berturut-turut angka yang kita tunjukkan, berarti itu penglihatannya normal atau visusnya 6/6 karena jarak pemeriksaannya adalah 6 meter dan dia bisa melihat angka yang kita tunjukkan dalam jarak 6 meter tersebut. 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi petugas Puskesmas Benteng telah melakukan pemeriksaan kepada pasien, dan ada pun hasil yang kami dapat dari pemeriksaan tersebut, yaitu pertama bisa dilihat bahwa setelah melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan pasien, kami mendapatkan total jumlah BMT atau IMT yaitu dengan nilai 28, artinya pasien memiliki berat badan yang obes atau berat badan berlebih, dikategorikan obesitas. Maka pasien harus untuk mempertahankan berat badan normalnya itu pasien harus melakukan aktivitas fisik 30 menit minimal 30 menit sehari, dan mengatur pola makan yang sehat. Dan juga bisa dilihat dari pemeriksaan gula darah pasien tadi sudah normal ya.
Kemudian dari ketajaman pendengaran pasien sudah hasilnya juga normal karena bisa menjawab instruksi dari dokter itu 80% nilainya, dan juga ketajaman penglihatan juga dikategorikan normal karena pasien bisa mengulang 3 kali berturut-turut dari instruksi dari dokter. Adapun juga tadi juga ada pemeriksaan lingkar perut 90 cm. Seharusnya kalau untuk perempuan itu di bawah dari 90 cm. Kalau dia lebih dari 80 atau lebih besar 80 cm bisa dikategorikan bisa memiliki resiko penyakit yang tinggi. Baik, terima kasih dari saya. Jadi demikianlah hasil pemeriksaan kami tim PTM dari Puskesmas Benteng Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum